Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansa Yusuf dengan NPM 073822111066. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, yaitu UTS Perencanaan Tambang dengan judul Optimalisasi Pit Limit Penambangan Mineral Nikel Laterit PT Antam Tbk Unit Bisnis Penambangan Nikel di Site Pomala, Sulawesi Tenggara di Front X. Nah, baik langsung saja. Di sini kita akan membahas mengenai materi pertama kita yaitu mengenai pendahuluan, di mana pendahuluan ini membahas tentang PT Antam Tbk Unit Bisnis Penambangan Nikel Sulawesi Tenggara membagi biji menjadi 4 tingkatan kualitas, yaitu biji dengan kadar Ni kurang dari 1,3% tergolong pada kualitas waste, biji dengan kadar Ni 1,3 sampai 1,5% digolongkan pada kualitas limonit, biji dengan kadar Ni 1,5 sampai 1,8% digolongkan pada kualitas long grade saprolite ore atau LGSO, biji dengan kadar nikel 1,8 sampai 2,0% digolongkan pada kualitas high grade saprolite ore atau HGSO. Nah, berdasarkan pembagian cut-off grade dari nikel laterit yang terdiri di PT Antam Tbk, Unit Bisnis Penambangan Nikel Sulawesi Tenggara, maka dilakukan rencana penambangan. Dalam perencanaan penambangan harus melakukan pertimbangan optimalisasi dari sebuah pit yang akan ditambang. Nah, hal ini berguna untuk memperkecil biaya dan menghindari pengambilan waste yang terlalu banyak. PT Antam Tbk Unit Bisnis Penambangan Nikel Sulawesi Tenggara memiliki penambangan berdasarkan perhitungan nilai kadar high grade hingga long grade tanpa memperhatikan nilai NPV atau net present value, sehingga dalam pengambilan lebih banyak terpengaruhi oleh nilai long grade dan waste yang terdapat dalam pit tersebut. Nah, memperhitungkan optimalisasi penambangan dengan memperhatikan nilai NPV atau net present value sebagai acuan utama dalam metode ini, nilai waste atau long grade akan dianggap sebagai nilai negatif yang harus dihindari untuk mendapatkan hasil pit yang sangat optimal. Nah, blok model dalam bentuk section dan harga komunitas nikel pada saat ini dijadikan acuan dalam memperhitungkan optimasi pit limit. Nah, optimasi pit limit telah menjadi bagian penting yang harus dilakukan saat mengalami kesulitan, sehingga untuk membantu mengidentifikasi sumber daya atau cadangan yang paling optimum dan batas penambangan guna memperoleh tingkat pengambilan maksimum. Nah, perencanaan penambangan di Front X PT Antam Tbk Unit Bisnis Penambangan Nikel Sulawesi Tenggara dilakukan berdasarkan kegiatan in-pit drill sesuai dengan bentuk model biji dan penyebaran kadar Ni yang terdapat di Front X. Nah, mungkin itu saja pendahuluannya. Kita masuk pada materi kedua kita mengenai dasar teori, di mana dasar teori di sini saya bagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sejarah PT Antam Tbk UBPN Sulawesi Tenggara. Nah, langsung saja, pada saat Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1942 sampai dengan 1945, Indonesia diduduki oleh Jepang. Sumitomo Metal Mining SMM lalu mengusulkan pembuatan tambang nikel Pomala yang akhirnya dibangun di sebuah pabrik pengolahan yang menghasilkan nikel matte. Sampai menyerahnya Jepang ke tangan sekutu, pabrik tersebut telah menghasilkan 351 ton matte. Tapi akibat serangan sekutu, pabrik pengolahan nikel di Pomala hancur berantakan. Nikel matte yang dihasilkan hanya 30 ton berhasil dikapalkan dan sisanya ditinggal di Pomala. Berdasarkan PP nomor 22 tahun 1968, PT Pertambangan Nikel Indonesia bersama PBU per tahun beserta PT atau PN dan proyek dijajarkan di satuan
disatukan menjadi PN Aneka Tambang Pomala selaku unit produksi bernama Unit Pertambangan Nikel Pomala pada tanggal 30 Desember 1974. Status PN berubah menjadi PT Aneka Tambang Persero. Nah, pada akhir tahun 2006 dilakukan perubahan Lego perusahaan dan nama PT Aneka Tambang diangkat menjadi PT Antam TBK. Nah, mengingat cadangan biji nikel dengan kadar rendah kurang lebih dari 1,82% Ni, cukup besar biji nikel laterit dengan berkadar tinggi dari 2,30% Ni mulai berdasarkan perpanjangan jangka waktu penambangan. Nah, nikel di Pomala dilakukan dengan membangun pabrik peluruhan biji nikel menjadi produk program VEN dan agar biji nikel kadar rendah tersebut dapat bernilai ekonomi. Pada materi kedua dasar teori yaitu mengenai lokasi PT Antam TBK UBPN Sulawesi Tenggara, di mana lokasi PT Antam TBK UBPN Sulawesi Tenggara terletak di Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis terletak pada garis kita masuk pada materi ketiga yaitu mengenai metode penelitian, di mana penelitian yang dilakukan adalah deskripsi kualitatif yang bersifat pembuktian dengan memadukan beberapa data yang meliputi kajian pustaka dan data pengeboran dan data analisis kadar pada pemodelan nikel laterit. Nah, keseluruhan dikaji dengan dianalisis secara komprehensif untuk membentuk batas penambangan yang akan dilakukan berdasarkan kualitas kadar serta sebagai penentu bagi pembahasan rinci batasan penambangan dengan memperbandingkan kadar yang ada di front X dilakukan agar didapat pit yang efektif dan menentukan batas pit dalam penggalian sehingga tidak terlalu banyak waste terangkat. Ini sangat menguntungkan bagi perusahaan. Dan teknik pengumpulan data adalah pengambilan data secara langsung ke perusahaan tambang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Nah, di mana data primer ini merupakan data yang diambil dan terlibat langsung dalam kegiatan di lapangan seperti data koordinat lubang bor front X dan harga mesin Yamaha 8,5 PK. Selanjutnya data sekunder. Nah, data sekunder ini merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan literatur dan berbagai sumber referensi terkait dengan penelitian ini merupakan data yang sudah ada di perusahaan seperti studi literatur berupa jurnal dan data perusahaan. Kemudian ada data longboard in-pit drill, kemudian blok model eksplorasi rinci, kemudian ada peta kemajuan tambang, ada desain pit penambangan dan harga jual biji. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi keempat kita mengenai hasil yang didapat di penelitian ini, di mana hasil yang didapat itu ada 4. Yang pertama yaitu topografi. Nah, berdasarkan bentuk topografi daerah PT Antam TBK UBPN Sultra Front X dengan bentuk topografi yang lebih dominan landai, hal ini dapat dilihat dengan pembuktian dengan susunan lereng yang tidak terlalu curam. Front X sendiri berada di wilayah yang sangat dekat dengan pantai. Harapan yang berada di sekitar pit penambangan ultra milik PT Antam TBK UBPN Sultra Front X yang dilihat berdasarkan topografi dan keadaan di lapangan secara langsung memiliki garis kontur yang relatif renggang. Kita masuk pada hasil yang kedua yaitu mengenai metode penambangan di PT Antam TBK UBPN Sulawesi Tenggara, di mana metode penambangan yang akan direncanakan pada Front X adalah metode open pit dengan sistem berjenjang. Berdasarkan hasil rencana dan keadaan di lapangan dapat dilihat setiap batch terhubung langsung ke jalan utama. Selanjutnya kita masuk pada hasil yang didapat materi kedua yaitu mengenai metode penambangan di PT Antam TBK UBPN Sulawesi Tenggara, di mana metode penambangan yang akan direncanakan pada Front X adalah metode open pit dengan sistem berjenjang. Berdasarkan hasil rancangan dan keadaan di lapangan dapat dilihat setiap bench terhubung langsung ke jalan utama front penambangan.
Hal ini dimaksud untuk memperlancar produksi pengambilan ore nikel laterit. Nah, proses penambangan nikel laterit dilakukan dari pengambilan overburden dengan ciri-ciri lapisan berwarna merah dengan kandungan Fe yang sangat tinggi, limonit dengan warna lebih kekuningan dan memiliki kandungan Ni yang rendah, lapisan ore atau lapisan saprolite pada umumnya berwarna hijau cerah dan berhenti pada lapisan dasar atau bedrock. Nah, kita masuk pada hasil yang ketiga, yaitu mengenai hasil dari pengeboran in-pit drill. Gimana pengeboran yang dilakukan di dalam pit atau in-pit drill terjadi karena bermacam faktor yang mempengaruhi seperti kadar yang diperkirakan pada zona tersebut tidak ada berdasarkan pemboran awal atau pemboran geomine. Namun setelah dilakukan pengeboran ulang, ternyata pihak mining menemukan nilai Ni dengan kadar yang sangat tinggi, sehingga pihak mining menjadikan pengeboran in-pit sebagai acuan dalam produksi. Nah, kita masuk pada hasil yang keempat, yaitu mengenai blok model, di mana di PT Antam Tbk UBPN Sultra pembuatan blok model berdasarkan pembagian kadar yang membedakan setiap zona pada kadar Ni kurang dari 1,3 lapisan tersebut tergolong dalam waste atau disebut topsoil. Kadar Ni kurang dari 1,5 lapisan tersebut masih disebut waste atau limonit, sedangkan untuk nilai kadar Ni lebih dari 1,5 disebut sebagai ore atau saprolite. Nah, pengolahan data yang kami lakukan menggunakan kadar atau standar COG yang berbeda dengan PT Antam Tbk, yaitu dengan nilai Ni1 tergolong topsoil, nilai Ni lebih dari 1,3 tergolong limonit atau long grade, nilai Ni lebih dari 1,5 tergolong ore dengan jenis medium grade, dan nilai Ni lebih dari 1,8 tergolong ore dengan nilai high grade. Nah, PT Antam Tbk UBPN Sultra melakukan pembuatan blok model dengan metode IDW atau Invest Distance Weighting dengan ukuran blok sebesar 1 meter kali 1 meter kali 1 meter seperti pada gambar. Selanjutnya kita masuk pada materi terakhir kita, yaitu mengenai kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama yaitu analisis kadar dilakukan sesuai dengan harga komunitas saat ini, yaitu $11.800 dan memperhitungkan bentuk penyebaran kadar yang terdapat dalam front X baik LGSO maupun HGSO. Nah, kesimpulan yang kedua, berdasarkan perhitungan NPM yang ditentukan harga dari setiap blok dengan patokan utama adalah nilai kadar HGSO dan LGSO, sehingga dapat menentukan nilai blok yang ekonomis dan optimal dalam proses penambangan. Kita masuk pada kesimpulan yang ketiga, berdasarkan metode Lars-Grossman, rancangan pit dibuat berdasarkan nilai kadar yang ekonomis dalam section block model, sehingga menghasilkan penambangan yang lebih optimum dan bentuk gambaran pit yang lebih rapi dan dengan bukan pit yang tidak terlalu besar, sehingga tidak terlalu banyak waste yang diambil. Nah, kesimpulan yang keempat, berdasarkan total ore yang dapat digali dengan metode Lars-Grossman, maka nilai NPM HGSO sebesar 37,16% dan LGSO yaitu sebesar 7,5%, jauh lebih menguntungkan dibandingkan pit berdasarkan kadar. Nah, kesimpulan yang terakhir yaitu mengenai rancangan pit menggunakan metode Lars-Grossman agak berbeda dari segi pengambilan ore dengan rancangan berdasarkan kadar, namun memiliki nilai laba bersih yang jauh lebih tinggi dibandingkan rancangan berdasarkan kadar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.